Teman-teman semuanya, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Bang Lo. Nah teman-teman semuanya, kali ini saya akan coba membahas yang namanya apakah santet itu ya. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas tentang apakah santet itu, yang perlu kita sadari dalam hidup ini ya, ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, begitu juga dengan karakter manusia. Ada yang jahat dan ada yang baik. Ada yang syirik dan ada juga yang cuek. Nah, bermacam-macam ragam sifat manusia di dunia ini yang itu harus kita sadari ya. Karena terkadang pertanyaannya, kenapa saya kena santet, kenapa saya sakit tidak jelas. Nah, ini juga kan perlu kita sadari hal-hal begini dalam sifat manusia. Ya, pertanyaan mengapa dan kenapa. Tetap kita harus mendasari bahwa sifat manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, sebelum saya sampai ke topik tentang apakah santet itu ya, yang banyak dikenal luas di luar sana, saya ucapkan dulu salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat siang, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya. Dan salam kebajikan buat semua teman-temanku yang ada di seluruh belahan dunia. Dan terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini, sehingga saya semakin semangat lagi untuk konten dan membuat video-video untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Nah teman-teman, di dalam channel saya Bang Loken ini saya juga membuat live terapi. Artinya memberikan tentang hal pembersihan dan pelepasan ikatan santet, ikatan sihir atau sakit tidak jelas pada tubuh teman-teman secara live. Jadi saya membimbing teman-teman, dan teman-teman, kalau yang belum bergabung, ayo bergabung di live terapi kita yang setiap malam Senin sampai Jumat ya. Nah, pertanyaan ini akan saya ulang kembali bahwa apakah santet tersebut ya. Nah, ini istilah keren santet ya. Ada juga istilahnya energi negatif, ada juga bilangnya sihir ya, dan ada juga bilangnya tujuh. Santet teman-teman adalah kemampuan seseorang ya. Kemampuan seseorang yang dimiliki dengan belajar ataupun tidak belajar, ataupun sifatnya turunan yang diwariskan, sifatnya warisan ya. Adalah kemampuan ilmu hitam yang dibuat, dirancang untuk menyakiti seseorang. Jadi sifatnya hitam ya. Sifatnya adalah hitam, makanya dibilang ilmu hitam atau pengetahuan hitam, karena sifatnya menyakiti ya. Sifatnya menyakiti ataupun berencana menyakiti, menghancurkan ataupun merusak tatanan kehidupan seseorang ataupun pikiran dan badan seseorang ya, dengan cara mengirimkan roh jahat ataupun dengan cara kekuatan pikirannya dari jarak jauh ya, dengan kekuatan pikirannya ataupun mengirimkan roh jahat atau bangsa jin atau setan yang dipelihara ya. Nah teman-temanku semuanya, kemampuan-kemampuan seperti ini ya, kemampuan-kemampuan seperti ini dikembangkan untuk menyakiti seseorang, dikembangkan dan juga untuk mencelakai seseorang, mencelakai baik di jalan, baik dimanapun berada ya, direncanakan untuk mencelakai seseorang, bahkan juga membunuh seseorang ya, dengan mengirimkan roh jahat atau dengan kekuatan pikirannya. Nah, pertanyaannya, apakah kekuatan ini terlihat? Tidak terlihat, teman-teman, kekuatan seperti ini. Tetapi bisa dirasakan oleh si korban. Ya. Kekuatan ini bisa dirasakan oleh si korban
dengan dia rasa sakit pada anggota tubuhnya dan juga pada pikirannya yang kacau. Jadi apakah santet ini sangat jahat? Kalau kita berpikir secara logika ya jahat. Ya jahatlah. Ada energi lain dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Artinya energi dalam dirinya diadu atau bercampur dengan energi jahat tersebut. Dan yang mana energi seseorang ini dalam tubuhnya ini atau energi dia yang si korban ini akan kalah dengan energi yang masuk dari luar. Kenapa bisa kalah begitu teman-teman? Karena kekuatan ilmu hitam itu sudah menguasai, ya, lebih tinggi dia dari kekuatan energi seseorang yang ada di dalam tubuhnya. Nah, bila energi lain menguasai seseorang berarti energi itu lebih tinggi atau lebih kuasa dari energi si korban. Sehingga muncullah yang namanya sakit tidak jelas pada tubuh korban. Ataupun muncullah sikap kelinglungan pada tubuh si korban. Nah, akibat sikap kelinglungan inilah maka si korban akan merasakan sakit tidak jelas pada bagian tubuhnya. Nah, teman-temanku semuanya, santet lebih dikenal di luar sana, ya, karena ini adalah pengetahuan dari bagian Indonesia lah dikatakan santet. Kalau daerah-daerah lain kan berbeda-beda namanya. Nah, yang mana juga santet ini sifatnya adalah berupa sayatan atau mensayat tubuh seseorang, yang itu bisa dilihat jejaknya, ya, garis-garis atau kayak bekas disilet atau disayat pada tubuh seseorang. Nah, jadi teman-teman semuanya, sifatnya santet adalah panas, energi yang sifatnya panas, yang juga bisa dilakukan oleh roh-roh jahat yang dikirimkan dengan sengaja dan direncanakan, dan juga dengan kekuatan pikiran seseorang dari jarak jauh yang dimilikinya. Nah, teman-temanku semuanya, semoga informasi singkat ini tentang apakah santet tersebut dapat kalian cerna, biar jangan salah kaprah tentang sakit tidak jelas ya. Jadi semoga pengetahuan singkat ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, agar jangan mudah lagi dibodoh-bodohi oleh sihir atau santet, dan tetaplah engkau tawakal dengan doamu, ya, karena hanya doa yang bisa menyelamatkanmu dan usahamu. Baik, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. I love you, I miss you. Bye bye.